Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pandai mensyukuri dan insya Allah pasti nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin. Kemudian pada perkuliahan kita sudah memasuki pertemuan ketiga daripada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kelas A1 jurusan akuntansi ya, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia. Tepatnya pada hari ini hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekitar jam 10.23. Adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu menyangkut masalah materi tentang pengertian daripada kewarganegaraan itu sendiri. Adik-adik, sebelum kita melangkah jauh, kita harus tahu dulu apa itu kewarganegaraan. Bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah salah satu mata kuliah wajib di semua fakultas ya, bukan hanya di Fakultas Ekonomi saja, tapi semua fakultas harus wajib mengikuti mata kuliah ini sebagai mata kuliah dasar ya. Karena tujuan daripada pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk mental dan karakter adik-adik sendiri, untuk kepribadian adik-adik sendiri. Di dalam mata kuliah ini ada beberapa masalah atau bahasa yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu masalah sejarah daripada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Terus masuk ke masalah pengertian dan tujuan, terus landasan ilmiah dan landasan hukum, dan ruang lingkup daripada pendidikan kewarganegaraan. Kemudian kita masuk ke masalah hak dan kewajiban warga negara. Adik-adik harus perlu paham ya, ada hak dan ada kewajiban ya sebagai warga negara. Salam. Kemudian kita masuk ke bahasan pengertian warga negara, asas-asas kewarganegaraan, hak-hak daripada warga negara itu sendiri, kemudian kewajiban warga negara. Lanjut kita masuk pembahasan mengenai masalah filsafat Pancasila, di mana kita harus mengetahui pengertian daripada filsafat. Kemudian ada beberapa macam filsafat dan aspek kajian filsafat, kesatuan sila-sila Pancasila dan ajaran hak asasi manusia berdasarkan filosofi Pancasila. Kemudian kita masuk ke masalah identitas nasional. Kita harus tahu apa itu identitas nasional, kemudian unsur-unsur pembentuk identitas nasional dan faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional,
serta bentuk-bentuk identitas nasional. Lanjut kita bahas masalah demokrasi Indonesia. Kita harus pahami bagaimana sejarahnya ya, bagaimana sejarahnya demokrasi, terus apa pengertian demokrasi, bagaimana sistem pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan pendidikan demokrasi serta hubungan demokrasi dengan pemilu. Saat ini kita lihat di media online bahwa pemilu 2024 mengalami penundaan. Ya, ada dengar beritanya bahwa pemilu 2024 ditunda ya? Ada dengar di berita? Ya, ada dengar di berita karena itu yang sekarang jadi krusial, yang jadi masalah ya, karena ada pro, ada yang kontra. Sedangkan sudah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri bahwa pemilu 2024 ditunda. Ada sudah update ya? Sudah tahu bertanya? Sudah didengar bertanya? Ya, nanti adik-adik browsingnya di YouTube atau di Google. Kenapa sampai ditunda? Apa alasannya? Terus. Kemudian kita masuk ke masalah pembahasan mengenai materi negara dan konstitusi. Kita harus tahu apa itu pengertian negara, fungsi, sifat, tujuan dan asal mula terbentuknya negara, dan hak dan kewajiban daripada warga negara. Teori terbentuknya negara, terus proses terbentuknya negara, dan konstitusi suatu negara. Jadi adik-adik sekalian, ada beberapa, saya lihat di sini ada 14 orang ya yang hadir. Yang hadir berapa orang sekarang? 13. Jadi saya kasih tugas adik-adik untuk menjawab daripada pertanyaan saya juga ini masing-masing secara perorangan ya. Saya tolong dicatat ya. Jadi saya mulai saya mulai Agra. Agra tolong dijawab itu soal saya. Apa pengertian rule of law dan negara hukum? Mana Agra? Catat. Jadi minggu depan kau sudah harus jawab dan harus bisa tanpa melihat ini catatan, tampil di depan nanti, di depan sini. Jadi kau harus jelaskan apa itu pengertian rule of law dan negara hukum. Ya, itu tugas kamu. Pengertian rule of law dan negara hukum. Ya. Jadi saya harapkan minggu depan harapkan Agra bisa tampil di depan sini, jelaskan itu pengertiannya dan rule of law dan negara hukum. Sudah dicatat ya? Kemudian saya kasih tugas lagi kepada Rahmat Ilahi. Mana Rahmat Ilahi? Rahmat Ilahi, saya kasih tugas bagaimana sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Ya, tulis dulu, tulis ya. Sebentar saya tanya ulang kembali apa soal yang saya kasih supaya jangan lupa. Tulis, catat. Bagaimana sejarah hak asasi manusia di dunia? Di Indonesia. Sudah. Jadi nanti minggu depan Rahmat Ilahi tampil di depan ya, jelaskan ya. Setelah ini Agra, nanti Rahmat Ilahi berikutnya. Dan akan saya kasih penilaian. Kalau cara menjawabnya bagus, ya saya kasih nilai yang bagus. Kemudian yang ketiga, Andi Akbar Musa Bakti. Tolong catat ya soal yang saya kasih. Bagaimana konsep ketahanan nasional? Bagaimana konsep ketahanan nasional? Jelaskan ya. Sudah. Terus yang keempat, Andri. Mana Andri? Andri tolong dicatat soalnya yang saya kasih.
Apa hak dan kewajiban dalam bela negara? Sudah? Hak dan kewajiban dalam bela negara. Berikutnya lagi galang. Mana galang? Galang. Galang catat soal apa pengertian geostrategi. Geostrategi ya. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Berikutnya lagi Muhammad Dafa Rehan. Keti ya, Keti tolong dijawab, dicatat ya soalnya. Apa, jelaskan pengertian dan tujuan PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Jelaskan pengertian dan tujuan PKN. Sudah? Katie? Berikutnya lagi Andi Gus Naldi siapa? Dinastiar. Mana? Oke. Kau saya kasih tugas, jelaskan, sebutkan asas-asas kewarganegaraan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan asas-asas kewarganegaraan. Sudah? Sudah? Hah? Sudah tak catat ya? Sebentar saya suruh ulangi itu. Jangan sampai kau tidak catat. Oke, lanjut. Siapa ini? Muhammad Rifaldi. Muhammad Rifaldi, tugasmu jelaskan pengertian demokrasi. Ya. Berikutnya lagi Andi Rafli sakit ya. Mutakin mana Mutakin? Mutakin coba jelaskan teori terbentuknya negara. Coba jelaskan teori terbentuknya negara. Sudah ya? Berikutnya lagi Muhammad enggak ada ya. Siapa? Ananda siapa? Anangga sakit ya. Muhammad Zaki Firdaus. Mana Muhammad Zaki? Muhammad Zaki, tolong saya kasih kau tugas bagaimana proses terbentuknya negara. Jadi minggu depan kau harus jelaskan di depan sini bagaimana proses terbentuknya negara. Ya? Secara keseluruhan, secara ini. Bagaimana sehingga negara itu bisa terbentuk. Terus yang terakhir, yang saya belum tulis yang ini Revel ya, siapa? Afik ya? Afik. Mana Afik? Yang ditulis namanya sini. Hah? Afik, kau harus bisa jelaskan di depan ini teman-temanmu semua implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara. Jadi insya Allah besok atau lusa ada mata kuliah besok. Jam berapa? Jadi nanti Keti besok jam 1 hubungi saya, nanti saya bawakan di sini bukunya ya. Hari besok atau bagaimana? Karena mau nanti dibaca untuk atau nanti saja hari ini. Hari apa? Hari Rabu depan. Iya, Rabu depan ya. Oke, saya kira itu saja tugas yang saya kasih. Nanti bisa dijawab, dan dijawab nanti tidak boleh melihat buku ya. Jadi harus dipahami, supaya nggak gampang lupa. Kalau dihafal nanti gampang dilupa. Harus dipahami dan dihafal, diingat ya. Oke, sekian dulu mata kuliah kita pada pagi hari ini.
Insyaallah Rabu depan kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.